Halo guys, halo semua, selamat datang di channel ini dan selamat menonton. Hari ini aku akan bermain 100 hari di game Terraria. Jadi di video kali ini kalian akan melihat perjuanganku dari zero to hero. Pertama-tama aku membuat karakter bernama Bye Bye. Karena aku baru bermain Terraria, jadi aku memilih difficulty klasik. Hari pertama sampai hari kelima, aku menebang pohon untuk membuat rumahku dan warga ini yang bernama Colin. Aku akan menjelajah, jadi aku akan membuat pedang kayu dan armor kayu. Di dekat rumahku, aku menemukan beberapa chest, jadi aku mengambil semuanya isinya, tidak lupa dengan chestnya untuk penyimpanan. Di sini konyolnya aku mati karena lompat sembarangan, coy. Aku melanjutkan perjalananku lagi dan menemukan chest lagi, coy. Aku menggali di dekat rumahku lurus ke bawah untuk mendapatkan ore-ore yang berguna, coy. Aku membakar semua hasil miningku untuk membuat armor. Saat masih menjelajah di bawah tanah, aku mendapatkan life crystal dan beberapa barang-barang bagus. Hari kelima sampai hari ke-15, aku mempersiapkan platform untuk melawan bos Eye of Cthulhu nantinya. Karena semakin banyak warga yang datang ke rumahku, aku membuat ruangan lagi untuk mereka tinggali. Tanpa persiapan apapun, aku ingin mengalahkan Theater of War dengan bom. Tentu saja di sini aku mati karena persiapanku masih minim. Jadi di sini aku menggali lagi untuk mendapatkan barang-barang berguna supaya bisa mengalahkan bos Ether of War.
Saat aku pulang ke rumah, aku mendapatkan tamu tak diundang, yaitu Eye of Cthulhu, dan terpaksa tanpa persiapan aku melawannya. Untungnya aku telah membuat platform untuk Eye of Cthulhu ini coy, jadi sangat mudah untuk mengalahkannya. Karena aku udah mengalahkan Eye of Cthulhu, aku mendapatkan bahan-bahan untuk membuat pedang baru, jadi aku pede untuk mengalahkan boss Ether of War. Walau aku tidak menggunakan pedang baruku, aku menggunakan granat untuk melawannya, dan itu benar-benar efektif. Granat ini kalian bisa beli di warga atau NPC yang bernama Demolitionis. Dari mengalahkan boss Ether of War, aku mendapatkan bahan-bahan untuk membuat armor baru. Aku memperluas rumahku lagi karena banyak warga yang berdatangan untuk tinggal di sini. Karena item dan bahan-bahan yang aku kumpulkan masih kurang, aku pergi lagi untuk mengalahkan boss Ether of War lagi coy. Saat aku pulang, aku disambut dengan lentera yang entah dari mana asalnya. Sekarang aku berencana untuk membuat Knight Edge, tapi untuk membuatnya memerlukan 4 pedang, dan aku baru mengumpulkan 1 pedang, yaitu Lightbane. Dan selanjutnya aku ingin membuat Blade of Grace. Kalian bisa melihat di layar bahan apa saja yang dibutuhkan. Aku pun menuju ke biome jungle untuk mengumpulkan bahan-bahan pedang baruku.
Saat aku mengumpulkan bahan-bahan, aku menemukan jungle temple. Aku rasa bahan-bahan yang kukumpulkan sudah cukup, jadi aku pulang untuk membuatnya. Tapi ternyata bahan yang aku kumpulkan masih kurang. Tepatnya string yang kukumpulkan kurang, jadi aku harus ke biome jungle lagi dan mengalahkan lebah untuk mendapatkannya. Hari ke-15 sampai hari ke-25 aku kedatangan Goblin Army, jadi aku harus menyelesaikannya karena ini berguna untuk kedatangan NPC Goblin Tinkerer. Aku pun menyelesaikannya dan aku mendapatkan beberapa item yang bagus untuk survivalku, coy. Saat aku menjelajah di bawah tanah untuk mencari Goblin Tinkerer, aku malah mendapatkan NPC lain yang lagi tertidur di bawah. Karena aku tidak mendapatkan Goblin Tinkerer, aku gabut dan ingin mengalahkan bos King Slime. Di percobaan pertama aku malah mati. Jadi aku mengubah rencanaku, aku akan membeli senjata jarak jauh untuk mengalahkannya. Aku pun mencoba mengalahkannya lagi. Aku pun mengalahkannya, tapi barang-barang yang aku dapatkan tidak terlalu berguna. Hanya koinnya yang aku mendapatkan 2 gold. Dan aku membunuh beberapa King Slime lagi untuk mendapatkan koinnya. Aku menuju ke jungle lagi untuk mencari string supaya bisa membuat pedang Blade of Grass. Saat aku mencari string, aku mendapatkan sarang lebah dengan di dalamnya ada larva, jadi aku bisa melawan bos Queen Bee.
dan aku berhasil mengalahkan bos Queen Bee. Saat aku pulang, akhirnya aku bisa membuat pedang Blade of Grace. Setelah itu, aku pergi membuka kanan map. Beruntungnya aku saat aku masih jalan, aku mendapatkan Enchanted Sword. Aku pun berhasil membuka kanan map dan aku mendapatkan beberapa chest ocean. Aku juga membuka kiri map dan aku mendapatkan tempat bos Skeletron. Aku juga mendapatkan meteorit jatuh, jadi aku mengambilnya. Setelah itu, aku membuat platform untuk mengalahkan Skeletron. Aku pun berhasil mengalahkan Skeletron dan barang-barang yang aku dapatkan tidak terlalu berguna, hanya koinnya saja. Hari ke-25 sampai hari ke-35 setelah melawan Skeletron, aku berencana melawan Deerclops dan bahan-bahan untuk summonnya ada di biome salju ini coy. Saat aku menjelajah di biome salju, akhirnya aku mendapatkan Goblin Tinkerer dan langsung membeli Rocket Boots dan Tinkerer Workshop. Aku pun pulang dan langsung mengupgrade aksesorisku. Aku pun langsung pergi ke dungeon untuk mendapatkan pedang ketiga yaitu Muramasa. Tapi aku mati dibunuh penjaga dungeon padahal aku sudah mengalahkan Skeletron. Jadi aku akan mengalahkan Skeletron lagi selagi menunggu malam aku menggali sampai ke Underworld. Setelah aku sudah sedikit menggali, aku pergi ke dungeon dan mengalahkan Skeletron lagi.
Aku pun mengalahkan Skeletron dan langsung ke dalam dungeon untuk mendapatkan pedang Muramasa. Aku juga mendapatkan beberapa barang berguna dari dungeon ini. Dan aku juga bertemu dengan NPC baru. Karena aku kesusahan dan lama untuk mendapatkan gold key, aku pulang ke rumahku dan membuat ruangan lagi untuk warga. Hari ke-35 sampai hari ke-40, aku berencana untuk menggunakan pylon supaya tidak kesusahan saat mau berpergian. Hari ke-40 sampai hari ke-45 aku melanjutkan pylonku lagi cuy. Setelah berlama-lama di dungeon, aku pun berhasil mendapatkan pedang Muramasa. Tersisa satu pedang lagi coy, yaitu Volcano. Tapi sebelum itu aku berencana untuk membuat tempat potion. Selesai aku membuat tempat potion, aku menggali ke underworld dan membuka semua chest di sana. Aku ingin membuat potion tahan api, jadi aku mengambil pasir supaya bisa membuat botol kaca. Dan aku mengupgrade aksesorisku lagi. Hari ke-45 sampai hari ke-50. Waduh, hari ke-50 aja nih. Tapi guys, yang gue alami di sepanjang video itu tidak sebentar coy. Dan juga aku sering mati di game ini. Jadi jangan lupa subscribe dan like-nya ya guys ya. Aku pun pergi ke underworld dan mengambil isi chest lagi coy. Karena aku punya potion gravitasi, aku akan menjelajah langit. Sekarang karena aku punya potion tahan api, aku bisa mengambil Hellstone. Aku pun membuat Hellstone bar. Dan aku berhasil membuat full armor baru dan juga membuat pedang keempat yaitu Volcano. Aku pun bergegas ke Corruption Biome dan membuat pedang Night's Edge. Aku pun bersiap melawan bos terakhir yaitu Wall of Flesh dan aku membuat jembatan panjang untuk melawannya. Dan ini dia perlawananku melawan Wall of Flesh.
Dan aku mengalahkan Wall of Flash. Aku tidak menyangka kalau aku bisa mengalahkan Wall of Flash dengan mudah. Karena ini kemudahan, jadi aku mengalahkan beberapa lagi. Aku pun menutup video ini dengan pergi ke Corruption Biome dan aku menghancurkan 3 demon altar. Dan aku sudah menyelesaikan masa pre-hard mode. Jadi video selanjutnya adalah masa hard mode coy. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.